mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, kembali kita bisa membuka mata kita, bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi indikasi bahwasanya kita terbebas daripada sifat dan karakter orang-orang munafik yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal isya fi jama'atin." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'anna maqaman nisfal lail, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malamnya dengan ibadah, dengan munajat, dengan salat. Wa man shallal isya was subha fi jama'ah, faka'anna maqaman laila kullah. Tetapi barang siapa yang salat isya berjamaah dilanjutkan dengan subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Hanya dua amalan yang sederhana, isya dan subuh, namun kita mendapatkan jaminan terbebas dari sifat munafik dan mendapatkan pahala seakan-akan kita telah melaksanakan sholat satu malam penuh. Meskipun tadi malam kita isi dengan tidur, istirahat dan yang lainnya, tapi sebelum malam itu, sebelum kita menutup mata kita, kita sholat isya secara berjamaah, dan setelah kita membuka mata kita, kita iringi dengan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan kita telah melaksanakan ibadah satu malam penuh. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Asyru Qawaidi fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaedah dalam tips dalam kita membersihkan hati, membersihkan jiwa kita. Buah karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Ibn Abbad Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaedah yang pertama, yaitu tauhid adalah asas, pondasi dasar kita dalam mentazkiyah jiwa kita. Karena seorang yang tidak bertauhid, seorang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam munajatnya, maka dia tidak akan mendapatkan hati yang bersih. Maka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia menganggap dia baik, meskipun akhlaknya mulia, namun dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia tidak akan pernah mendapatkan hati yang bersih. Maka tauhid adalah pondasi dasar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk menegakkan tauhid. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Padahal Allah menciptakan semua. Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan jin. Tapi jenis-jenis ini tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan malaikat, tapi Allah hanya sebutkan manusia dan jin. Kenapa? Karena manusia dan jin ini yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan-hewan yang Allah ciptakan, tumbuh-tumbuhan, malaikat dan yang lainnya, semuanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat diciptakan hanya untuk beribadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah, dan mereka akan melaksanakan apapun yang diperintahkan tanpa ada pilihan. Dan Allah tidak berikan pilihan itu kepada mereka. Adapun jin dan manusia, mereka diberikan pilihan. Wa hadainahun najdain, diberikan jalan surga, jalan neraka.
dibelikan hawa nafsu. Maka Allah ingatkan, tujuan Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'buduni ay liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ibadah, ibadah dalam Al-Qur'an adalah tauhidul uluhiyah. Ya, sebagaimana kita belajar tauhid ada 3. Pembagian tauhidur rububiyah, mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta ini. Ya. Tidak ada satupun yang bisa menciptakan, tidak ada satupun yang bisa menghidupkan, mematikan, tidak ada satupun yang memiliki, tidak ada satupun yang mengatur. Wajib kita yakini ini. Andai kata ada satu Tuhan atau siapapun yang bisa mengatur alam semesta ini, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan, kita akan sembah dia. Tapi ternyata tidak ada satupun. Maka orang yang mengaku ada sesuatu yang bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, maka kena dalam poin ini. Bisa mengetahui perkara gaib. Ya. Kita datang ke dukun, kita katakan dukun itu tahu perkara gaib, berarti kita bermasalah dari segi tauhidur rububiyah. Kita mengakui bahwasanya ada yang mengetahui perkara gaib selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, kata Allah, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Nabi pun tidak tahu, para malaikat pun tidak tahu, jin dan tidak tahu. Kita lihat jin di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman punya singgasana, dia duduk di singgasananya. Jin-jin yang ada di sekitarnya tidak berani melihat Nabi Sulaiman, tidak berani mengangkat kepala. Nabi Sulaiman bertongkatkan dengan tongkat kayu. Setelah tongkatnya dimakan rayap, baru kemudian patah. Kemudian Nabi Sulaiman terjatuh, barulah mereka tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ini perhatian yang sangat panjang. Jin pun tidak tahu perkara yang gaib. Nah, kemudian kita katakan ada orang yang tahu perkara gaib, maka kita katakan ada sesuatu yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermasalah. Maka andai kata ada yang mengatur, ada yang tahu, ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita akan sembah. Tapi ternyata tidak ada. Adapun tauhidul uluhiyah, tauhid itu yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Ketika kita yakini hanya Allah yang mengatur, Allah yang melihat, itu paling tidak 3 hal. 1, menciptakan. 2, mengatur. 3, memiliki. Ada orang memiliki tapi bukan dia yang punya. Sopir, dia yang mengatur itu mobil, tapi bukan punya dia itu mobil. Ya. Kemudian ada orang yang memiliki tapi bukan dia yang mengatur. Ya, seperti dia punya rumah tapi rumahnya disewakan ke orang. Maka si pemilik rumah ini tidak bisa mengatur apa isi dalam rumah karena dia sudah sewakan ke orang. Ya. Ada lagi pencipta tapi bukan pemilik. Mobil itu datang ke kita di dalam berbentuk ini belum dirakit, sampai di kita dirakit sama orang Indonesia, dibuatlah dia yang buat mobil, tapi bukan punya dia, karena dia akan distribusikan lagi, dia akan dijual. Sementara Allah pencipta, Allah pengatur, dan Allah pemilik. Oleh karena itu wajib kita hanya beribadah kepada Allah saja. Maka dikatakan zalim ketika Allah yang memberikan kita rizki, tapi kita minta kepada selain Allah. Ketika Allah yang menghidupkan kita, yang memberikan kita nafas, kita malah berterima kasih kepada selain Allah. Ini zalim. Kita digaji sama si A, kita bekerja untuk si B. Sementara si A kita tidak bekerja sama sekali. Sementara yang menggaji kita si A. Ini zalim namanya. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan. Ya. Dan semua kata-kata ibadah dalam Al-Quran maksudnya ini, yaitu maksudnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pembagian tauhid seperti ini ijtihadi, yaitu istiqra daripada ulama
Ya, tidak mesti dibagi seperti yang penting substansinya dapat. Ya, kita mau bagi tauhid menjadi dua, kita mau menjadi tiga, dan sebagian mengatakan pembagian tauhid ini tidak ada di zaman Nabi. Betul. Sebagaimana pembagian hukum di zaman Nabi pun tidak ada. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah, ada hukumnya haram, makruh, dan seterusnya. Tapi ini istiqra' daripada ulama. Ini pembahasan usul fikih. Ya. Dan ulama yang pertama kali membahas usul fikih siapa, Pak? Yang menuliskan dalam satu disiplin ilmu usul fikih. Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan berarti ilmu ini tidak ada. Ilmu ini sudah ada. Namun yang dijadikan, dimunculkan sebagai satu disiplin ilmu yaitu Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian diteruskan oleh imam-imam yang lain, Imam Ghazali dan yang lainnya. Maka dalam syariat sama seperti kita belajar tahsin, ya, adanya ikhfa, adanya iklab, itu tidak ada. Tidak pernah Nabi katakan ini ikhfa, ini iklab, nun mati ketemu ba itu ikhfa, bentuknya dikasih furja atau nun mati ketemu ba iklab, bekasih furja. Ini ijtihad daripada ulama untuk memudahkan. Sama juga bahasa Arab, tidak ada nahwu sorob, itu tidak ada. Tidak ada nahwu sorob, tidak ada khat, tidak ada harokat. Bahkan zaman Nabi tidak ada harokat, tidak ada titik. Tapi ini ijtihad para ulama untuk memudahkan kita belajar. Jadi bagilah, diklasifikasikanlah dengan sedemikian rupa supaya kita mudah memahaminya. Maka orang-orang Quraisy, mereka meyakini Allah menciptakan. Tapi ternyata dengan itu pula mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara tauhid itu memurnikan 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wahidun fis sama, wahidun fil ard. Ada Tuhan, satu di langit, satu di bumi. Yang di bumi ini yang mengatur masalah teknis. Adapun yang di langit ini yang mengatur alam semesta secara substansi. Adapun teknisnya yang di bumi ini. Ya, mereka yakin ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang perkecil-kecil. Dan di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Jadi patung itu banyak. Ada patung yang besar, ada patung yang kecil-kecil. Yang dihancurkan yang mana? Yang kecil-kecil. Dan dibiarkan yang besar. Artinya mereka secara fitrah mereka yakin ada satu yang besar. Kalau tidak, mereka tidak akan ciptakan yang besar ini. Ya. Mereka yakin ada satu yang besar, maka dihancurkan yang kecil-kecil, dibiarkan yang besar. Ketika ditanya, engkau yang menghancurkan ini Ibrahim? Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabirum hadza, yang menghancurkan yang besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya yang kecil-kecil itu kalau memang mereka bisa bicara. Tapi ternyata ya, orang yang berbuat syirik, orang yang bodoh, orang yang dungu. Kenapa patung yang dia ciptakan dia sembah? Dia saja tidak bisa mengatur dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia akan melindungi kita sebagai manusia? Maka perkara yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, sempurna tauhidnya, tidak akan masuk neraka. Orang yang kurang tauhidnya tidak langsung masuk surga. Orang yang sempurna tauhidnya tidak akan mampir ke neraka. Orang yang kurang tauhidnya tidak akan kekal di neraka. Ini iman kita. Jadi orang yang sempurna tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung, tidak perlu hisab. Ciri-ciri mereka, hadis yang masyhur yaitu hadis Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa 70 umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab?
Jadi Nabi bertanya seperti itu, kemudian Nabi pergi. Terjadilah diskusi para sahabat. Bisa saja mereka Halil Badar, bisa saja mereka Mujahid, bisa saja mereka keluarga Nabi. Banyak spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kemudian Nabi datang memberikan klarifikasi bahwasanya 70.000 mereka itu adalah 70 Sab'una alfan, 70.000. Siapa mereka? Umul ladina la yastarqun. Ciri-ciri mereka adalah mereka tidak pernah minta ruqyah. Wala yaktun, dan tidak berobat dengan api. Jadi ada jenis pengobatan zaman dulu itu dengan kai, macam setrika. Mungkin tidak tahu kita apa jenis penyakitnya. Jadi mungkin menular atau bagaimana. Jadi disetrika kulit kita pakai besi panas, kemudian matilah sel-selnya dan seterusnya. Ya, la walaktun wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial. Ya. Mereka orang-orang Quraisy dulu kalau mereka berangkat dari rumahnya, ditengoknya kalau ada burung terbang ke sini, oh berarti sial nih, tidak boleh. Jadi mereka berangkat. Kalau ke sini terbangnya, berarti mereka berangkat. Mereka menggantungkan nasib mereka dengan alam. Ya, ya sama di tempat kita juga ada seperti itu. Ya, kalau Bapak kucing, kalau nabrak kucing misalnya, oh nanti akan ada musibah. Kalau begini, kalau begitu, kalau sudah pergi itu jangan balik lagi. Banyak tatoyur nama ini. Kejadian-kejadian alam dikaitkan dengan kehidupan kita, padahal tidak ada. Ya. Seperti sekarang bulan Muharram, bulan Syuro. Oh, bulan Syuro ini tidak boleh melangsungkan pernikahan karena akan terjadi ABCD. Ya, ini namanya tatoyur. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalu, mereka sempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang tidak sempurna tauhidnya, mereka tidak akan kekal di neraka. Artinya bisa saja mereka masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Nabi SAW mengatakan, kelak ada di antara umatku yang jahannamiyun, disebutkan jahannamiyun, mantan neraka. Ya, dilihat barang siapa yang memiliki mithqala dzarratin minal iman, yang memiliki sekecil biji dzarrah sawi daripada keimanan, maka ketika ada di penduduk neraka yang masih ada imannya, dikeluarkan dari neraka. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan masuk surga. Orang-orang yang berbuat syirik, ibadahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci tazkiyatun nafs. Jadi tips dan trik yang kedua untuk mendapatkan hati yang bersih adalah doa. Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali doa. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' dan Ibnu Majah dalam sunannya, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah kecuali doa. Doa terbagi dua. Ada doa'u ibadatin dan doa'u mas'alatin. Ada doa ibadah, ada doa minta. Apa itu doa ibadah? Semua ibadah yang kita lakukan mengandung doa. Saya sedang sholat, sholat itu doa. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Subhana Rabbiyal A'la. Dan apapun zikir-zikir yang di dalamnya mengandung doa. Bahkan sholat itu sendiri dari segi bahasa artinya doa. Fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Salatlah untuk mereka. Sungguhnya salatmu untuk mereka sementara mereka di sini masih hidup.
Kalau meninggal kita salatkan. Tapi apa maksud salat untuk mereka adalah doakan mereka. Karena doamu untuk mereka akan memberikan ketenangan bagi mereka. Berpuasa kita, sungguhnya puasa itu doa. Baca Quran kita, baca Quran itu doa. Berbakti kepada orang tua, bersedekah, apapun kebaikan yang kita lakukan mengandung doa. Kenapa? Karena dengan ibadah itu kita berharap Allah terima, kita berharap Allah berikan pahala, kita berharap Allah ampunkan dosa kita. Bukankah itu makna daripada suatu ibadah? Kita bersedekah. Di antara manfaat yang kita dapatkan daripada sedekah apa? Allah ganti. Kita ingat Nabi SAW pada setiap harinya ada malaikat. Nabi mengatakan setiap harinya malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang bersedekah hari ini. Jadi kita bersedekah, kita berharap Allah ganti. Ya Allah, kata malaikat, a'ti mumsikan talafan. Berikan kebinasaan dan kehancuran, kerugian bagi orang yang tidak ada sedekah hari ini. Jadi dengan kita ada kotak infak kita masukkan, ada makna doa di dalamnya, Allah ganti harta kita, dan itu pasti. Mana kasat sadaqatun min mal, kata Nabi. Harta tidak akan, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Justru sedekah itulah kita sedang menginvestkan harta kita, sedang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan dengan Allah tidak akan merugi. Sementara investasi dengan manusia kemungkinan rugi ada. Jadi kaedahnya, Pak, kalau ada investasi atau perniagaan atau transaksi dengan manusia tidak ada rugi, itu namanya apa? Riba. Kita invest saham atau apapun namanya, bagi 60, 50, 60, 40 atau 50, 50. Saya tidak mau tahu, yang jelas saya dapat tiap bulan. Berarti ini investasi seperti ini kalau tidak riba, kalau tidak dia goror dan seterusnya. Sementara perniagaan yang benar itu adalah ada kemungkinan rugi, dan itu pasti. Ya. Ada kemungkinan ini kita kalah sama pedagang-pedagang sayur yang mereka stok barang. Yang namanya sayur kemungkinan tidak akan bisa dipakai untuk esok hari lagi. Dibelinya sekarang untuk hari ini. Ternyata tidak laku hari ini, rugi dia. Buah juga sama. Tapi ternyata kita sekarang dengan teknologi yang canggih, barang tidak ada sama kita tidak pernah stok, kemudian kita langsung kita sebagai orang ketiga menyambungkan dari konsumen ke produsen, tidak pernah barang itu mampir ke kita, kerugian kita tidak mau tahu, barang tidak pernah kita miliki, kemudian kita jual. Ini jual beli yang tidak sah. Maka perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata rugi. Bahkan ketika kita berikan sedikit, Allah akan ganti 10 kali lipat. Bahkan ila sab'ati mi'ati di'fin, bahkan 700 kali lipat, bahkan ila adhafin katsira, bahkan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Fadu'a'u min afdhalil ibadat. Doa yang kedua adalah doa minta, yaitu dengan kita meminta kepada Allah, Allahumma, dengan kita sebutkan secara teknis, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah, ya Allah. Dan doa ini perintah Allah, bukan hanya sekedar kita butuh. Terkadang kita berdoa kalau sudah nyangkut, sudah calling sana sini, telepon sana sini, tidak ada, baru minta kepada Allah. Padahal doa itu sebelum, saat, dan sesudah. Lihat para salaf ketika mereka meminta kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah agar ibadah mereka diterima pada bulan Ramadan tersebut. Jadi doa pertama adalah setiap ibadah yang kita lakukan mengandung doa. Doa yang kedua adalah memang kita meminta. Allah katakan ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti dikabulkan. Pasti.
Namun bentuk pengabulan doa itu berbeda-beda. Ada memang yang lebih baik, ada sesuai dengan harapan, ada dengan Allah selamatkan kita dari musibah, dan andai kata juga bisa saja disimpan di akhirat, dan banyak lagi bentuk pengabulan doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, kata Allah, orang-orang yang sombong daripada ibadah. Artinya orang-orang yang sombong daripada doa. Orang yang tidak berdoa orang sombong, orang angkuh, dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Jadi minta aja terus. Apapun minta. Timbul pertanyaan, bolehkah minta secara sebutkan intinya atau minta secara umum? Ya Allah, saya nampak rumah, saya mau beli rumah itu. Mudahkanlah ya Allah. Atau ya Allah, berikanlah saya rumah yang terbaik. Ya Allah, saya mau mobil ini karena spesifikasinya bagus dan seterusnya. Atau ya Allah, berikanlah saya mobil yang terbaik. Ya Allah Ta'ala alam, sebagian ulama mengatakan boleh kita meminta langsung. Ya Allah, saya mau menikah dengan dia. Ya Allah, saya mau beli ini, saya mau usaha ini, boleh. Tapi sebagian ulama lain mengatakan yang afdal adalah kita minta secara umum. Karena kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Ya, jadi kita minta secara umum, ya Allah, berikanlah yang terbaik. Apalagi doa yang mustajab atau doa yang sapu, dijelaskan oleh doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi bisa saja kita gabungkan, yaitu kita sebutkan permintaan kita, tapi kita tetap kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andai kata perkara ini baik bagiku, maka mudahkanlah. Tapi andai kata ini tidak baik, maka jauhkanlah dan gantilah yang lebih baik. Ini diantara makna daripada doa istikharah. Fad-du'a min afdal ibadat indallahi li'anna fihi izharan lil ajzi wal iftikar. Doa adalah sebaik-baik ibadah. Kenapa? Karena doa tersebut menampakkan kelemahan dan kebutuhan. Subhanallah. Abdun itu budak. Budak itu semakin dia melemahkan dirinya, membutuhkan kepada tuannya, maka akan semakin dicintai, kecuali dia merasa lebih hebat. Nah, begitu pula derajat abdun. Jadi abdun itu ada dua. Kita ini abdun, tapi ada dua. Pertama, abdun secara umum, dan semua kita Abdullah. Muslimnya, kafirnya. Ya, orang kafir tetap hamba Allah. Non-muslim, orang-orang musyrik, semuanya Abdullah secara umum. Tapi ada abdun secara khusus, yaitu hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Jadi hamba pertama itu secara umum karena memang Allah yang menciptakan mereka, tapi Abdullah yang kedua ini hamba Allah secara khusus, artinya orang-orang yang memang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun akan membantu mereka. Makanya di antara predikat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hari Isra bi 'abdihi, dengan hambanya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut abdun. Dan ini predikat yang mulia. Li'anna fi idharan lil ajzi wal iftiqar. Karena menampakkan kelemahan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tadallul, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang merendahkan dirinya kepada Allah, semakin dicintai Allah. Makanya posisi manusia paling dekat dengan Allah kapan? Ketika sujud. Kepala ini paling mulia, Pak. Orang kata tubuh kita paling mulia itu kepala. Tapi kita hinakan kepala kita, kita rendahkan anggota tubuh yang paling mulia kepada Allah, maka kita menjadi yang paling mulia. Bayangkan kalau ternyata kita hinakan kepada makhluk yang hina, tidakkah kita menjadi yang terhina? Kita letakkan kepala kita ini sujud kepada patung, jadilah kita manusia paling hina. Tapi kita letakkan kepala kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia yang mulia. Jadi tidak boleh kita letakkan kepala kita ini kepada makhluk siapapun, bahkan kepada orang tua pun tidak boleh. Istri kepada suami pun tidak boleh, kepada raja pun tidak boleh, haram.
kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini bentuk kelemahan. Makanya ketika sujud itu kondisi paling lemah, kondisi paling hina, maka tidak boleh baca Quran. Jadi saat sujud tidak boleh kita baca ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran ini mulia, tidak boleh dibaca dalam kondisi sujud. Berdoa boleh? Boleh. Justru fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah doa dalam kondisi sujud. Karena semakin rendah seseorang, semakin dekat dengan Allah, maka mintalah. Bagaimana dengan baca Quran? Baca Quran diharamkan. Tapi bagaimana kalau meminta dengan ayat Al-Quran? Diperbolehkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini ayat Al-Quran. Tapi maksud kita bukan baca Quran, tapi maksud kita berdoa, boleh. Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hablana min azwajina, ini ayat-ayat Al-Quran semuanya. Tapi maksud kita bukan baca Quran, tapi berdoa diperbolehkan. Justru doa yang paling afdol, doa yang dalam Al-Quran. Doa yang paling afdol, doa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa kita ini, Pak, bahasa Indonesia ini bahasa yang mudah di antara bahasa dunia. Ya, saya makan, saya, ya sudah, saya makan, ya makan. Tapi dalam bahasa Inggris, saya itu ada lagi, saya milik saya. Pokoknya kalau bahasa Indonesia ini milik saya, kalau bahasa Inggris mungkin ada my-nya, ada I-nya, ada my-nya, ada mine-nya. Dia laki, dia perempuan. Bahasa Inggris beda lagi. Ya. Makan, saya sudah makan, saya sudah makan, saya telah makan, atau saya akan makan, dalam bahasa Inggris berubah lagi verbnya. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab satu kata saja panjang ke ujungnya. Ya, domir kita ketahui antum, huwa, huma, hum, hiya, huma, itu domir, kata ganti orang. Ya, maka bahasa kita itu sedikit sekali maknanya. Ya, seperti la haula wala quwata illa billah. Maknanya tidak ada daya, tidak ada upaya. Ini kecil sekali. Padahal makna sungguhnya sangat luas. Haul itu diantara haul itu artinya pergantian. La haula, tidak ada yang bisa mengganti. Artinya tidak ada yang bisa mengganti kondisi saya sekarang dengan kondisi yang lebih kecuali Allah. Makanya ketika terjadi musibah, kita kan la haula wala quwata illa billah. Ketika kita terdesak, kita sedang kondisi sempit, la haula wala quwata illa billah. Karena kita ingin segera Allah ganti kondisi kita sekarang dengan kondisi yang lebih baik. Cuman kan terjemahan kita ya seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, simple sekali. Padahal maknanya tidak seperti itu. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, padahal makna sungguhnya tidak seperti itu. Maka afdolnya kita menggunakan bahasa yang sudah Allah dan Rasulnya ajarkan, karena maknanya dalam, maknanya luas, mencakup. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan. Apa kebaikan di dunia? Mobil, sebut saja semua merek itu masuk dalam kebaikan sini. Rumah, sebut saja berapa lantai kita, apartemen, sebut saja masuk dalam ini. Tapi ya Allah, saya mau rumah ini. Belum tentu rumah itu yang baik bagi kita. Ya, belum tentu saya tinggal di sana nyaman bagi kita. Mobil Lamborghini mahal memang, belum tentu bisa dipakai. Belum tentu bisa pakai mudik lagi. Belum tentu, dan seterusnya. Ya, jadi dengan bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW itu yang paling afdal. Ya, wal inkisar wal i'tiraf bi quwwatillah. Jadi doa itu mengakui kita lemah dan mengakui Allah kuat. Doa mengakui kita lemah dan mengakui Allah kuat. Maka tak heran orang yang tidak mau berdoa sombong, seakan-akan dia kuat dan dia meragukan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi wa ghinahu wa kibriyahu wajib berkasri khawatiri a'da'i wa fadlan an fudla'i ahbabihi wa awliya'i. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu membantu hamba-hambanya dalam menghadapi musuh-musuhnya dan apapun yang kita inginkan. Walau atharun 'azimun fi fati abwabil khair, dan doa akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Kama qala Syekhul Islam fi wasili li Abi Al-Qasim Al-Maghrimi, sebagaimana Syekhul Islam memberikan wasiat kepada
Abil Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci kebaikan apapun. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah. Apapun kebaikan dunia, kebaikan akhirat yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatlu minallahi walja ilaihi fi nail wa tahsilih. Apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu. Wa qad wa'adallahu man da'ahu wal taja ilaihi li bi ijabah. Allah telah janjikan barang siapa yang meminta kepada Allah pasti akan Allah kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah, dan katakanlah, dan Allah mengatakan rabbukum ud'uni, mintalah kepadaku astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Wa qala Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu, Umar Khattab mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah, aku tidak memperhatikan doaku mustajab atau tidak. Walakin hammad doa, yang aku perhatikan adalah berdoa. Ketika aku berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Muttarib ibn Syihr qal tadhakkartu ma jima'ul khair fa idza al khairu katsir as-shaum was-shalah fa idza huwa fi yadillah. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fa yu'tiyak fa idza jima'ul khair ad-du'a. Muttarib ibn Syihr mengatakan, aku melihat kebaikan itu sangat banyak. Salat itu baik, puasa itu baik, dan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu mengambil apa yang di tangan Allah, maka kita mintalah apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan. Maka ternyata jima'ul khair, kebaikan itu adalah daripada doa. Maka dalam bab tazkiyatun nafs kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan hati kita, yaitu kita mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian kita berdoa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di jalanmu ya Allah. Kaidah yang ketiga. Al-qaidatu ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Cara kita mendapatkan tazkiyatun nafs adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rusulan. Sungguh Allah telah berikan karunia kepada kaum mukminin ketika Allah utus seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang bikin berat. Kalau rasul itu dari kita itu yang berat. Kalau pemimpin dari kita itu yang berat. Tapi kalau pemimpin dari orang asing bisa kita taat. Nah, itu pula hobi kita ini. Kalau kawan kita yang naik dari kita tidak mau kita terima. Tapi kalau ada orang asing yang memimpin kita, kita taat. Ya. Jadi ternyata keberhasilan kita itu yang paling pertama cemooh itu orang terdekat kita. Orang jauh dukung semua, hebat, mantap. Orang dekat cemeh dia, pandang sebelah mata, iri, hasad. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tidak terima. Kenapa dari kalian? Kenapa dia? Kenapa bukan kami? Kenapa harus dia? Bahkan mereka protes. Kenapa Rasul kalian tuh ya seperti manusia biasa? Mali hadar Rasul. Kenapa Rasul ini ya'kulu ta'am, dia juga makan, wa yamshi fil aswaq, dan dia juga ke pasar. Dia mau Rasul itu spesial. Orang Yahudi juga datang dari jauh, dari Palestina, mereka menanti Rasul. Datang dia jauh-jauh tahu akan turun Rasul. Ternyata Rasul itu dari mereka. Ya, maka berat. Ya, itulah cobaan bagi mereka. Dan ternyata Nabi SAW seorang Rasul yang memang bukan ujug-ujug jadi Rasul. Ya, kalau kita sekarang kan dulunya preman, dulunya bandit, tahu-tahu jadi ustadz. Ya berat juga kita terima. Masa lalunya kelam. Makanya dakwah di kampungnya berat diterima. Kapan pula dia belajar? Kapan pula dia baru taubat ganti pakai sorban, pakai jubah, ceramah dia. Tapi Nabi SAW memang orang tahu dari sebelum jadi Rasul dia sudah baik.
Maka diberi gelar Al-Amin. Bahkan mereka titip duit, titip barang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tempat nitip uang, terpercaya, tidak pernah berdosa, tidak pernah minum khamar, nongkrong-nongkrong tidak jelas, tidak pernah. Menyembah patung pun tidak pernah. Memang nasabnya sudah mulia. Ya, cuman memang itu tadi, hasad tadi, sombong tadi. Kenapa? Karena dari mereka. Yatlu alaihim, Allah utus Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Dari ayat-ayat tersebut sucilah hati kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan hikmah. Sebagian ulama mengatakan hikmah ini adalah penjelas daripada Al-Quran, yaitu tafsirnya, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran ini ditafsirkan dengan beberapa metode. Pertama, metode tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Apa contohnya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Allah jawab di surat yang lain, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah jelaskan di ayat yang lain, orang-orang yang mendapatkan nikmat yaitu siddiq, orang-orang yang jujur, siddiqin, minan nabiyyin, orang daripada kalangan nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang salihin. Itu maksud orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa maghdub? Ya, maghdub jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kedua Al-Quran dengan hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan detail daripada Al-Quran. Al-Quran ini mujmal. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana teknisnya tidak jelaskan. Teknisnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan, bahkan orang Syiah mengatakan salat itu 3 waktu. Apa dalilnya? Ada. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari condong, ila ghasaqil lail, dan ketika malam hari, wa qur'anal fajr, dan ketika subuh. 3. Maka mereka salat 3 waktu saja. Ya, tapi mereka tidak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenapa tidak baca hadis Nabi? Padahal hadis Nabi di Sahih Bukhari Muslim. Karena yang meriwayatkan hadis Nabi ini siapa? Sahabat. Sementara sahabat bagi mereka kafir. Kalau kafir, untuk apa didengar ucapannya? Jadi mereka mengkafirkan sahabat kecuali 3-4 orang. Siapa yang banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah juga. Aisyah apalagi. Umar bin Khattab, ya berhala bagi mereka. Anas bin Malik, dan seterusnya, kafir semua bagi mereka. Kalau kafir, untuk apa didengar? Maka mereka hanya pakai Al-Quran saja. Ya. Dan mereka punya kitab hadis sendiri. Ya, jadi kitab hadis mereka sendiri, buat riwayat sendiri dari, dan semua jalurnya itu rata-rata imam. Imamah yang 12 itu ya karang aja ceritanya. Dibuatlah tidak sah syahadatnya kecuali bersahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi, dan syahadat kepada Ali. Nah, dan itu jadilah kitab suci mereka. Kemudian tafsir Al-Quran dari sahabat. Kenapa sahabat? Karena sahabat yang hadir ketika Quran itu turun. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Telah datang pertolongan Allah dan fath, kemenangan, yaitu Fath Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat Muhammad, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Dan memang ketika Fath Mekah semua masuk Islam, rata-rata masuk Islam.
Abu Sufyan dan yang lain. Kemana mereka lari lagi? Ya. Ada pula isu ketika Fathu Mekah Nabi akan menghancurkan kota Mekah, akan menyerang penduduk Mekah. Padahal ini isu. Nabi datang dengan tidak membawa senjata perang, datang membawa kedamaian. Tapi taktik Nabi SAW masuk itu luar biasa. Tidak masuk dari satu pintu. Jadi pintu itu satu, Nabi bagi-bagi. Oh di sana, kelompok sana, kelompok sana. Jadi nanti ketika masuk bareng. Jadi seakan-akan rame. Jadi memang rame. Tapi ternyata sampainya di Masjid Haram, Nabi katakan barang siapa yang masuk masjid aman. Barang siapa yang masuk rumah tutup pintu aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Kaget Abu Sufyan. Nama saya disebut. Jadi tokoh-tokoh itu bagaimana Islam ya, subhanallah. Ini kadang kita tidak paham. Jadi kalau ada tokoh-tokoh di suatu tempat itu ya kita tetap muliakan. Kasih panggung lah bahasanya. Apalagi misalnya ada acara-acara yang mengundang pejabat-pejabat, camat dan seterusnya, ya kasih mereka waktu untuk kasih sambutan atau apa. Ya, begitu Nabi SAW memuliakan. Ya. Ketika jadi tawanan perang itu pun, kalau memang yang tertawan itu tokoh-tokohnya dimuliakan. Ya, walaupun dia jadi budak tapi tetap dimuliakan. Lihat diantaranya Sofia. Sofia itu putri daripada Yahudi, tokoh masyarakat yang berkhianat di kota Madinah. Jadi ketika perang Ahzab, ini perang Ahzab itu perang Khandak, perang pakai parit. Jadi orang-orang musyrikin datang menyerang, ternyata Nabi SAW sudah bikin parit di sekelilingnya, usulan Salman Al-Farisi atau yang lainnya. Ya Salman ya, mengusulkan kita bikin parit saja ya Rasul. Karena kalau dibikin parit, orang tidak bisa masuk, tidak bisa langkah. Ketika dia masuk parit, ya tinggal kita tembak. Nah ternyata mereka, Abu Sufyan dan yang lainnya menyelinap masuk ke dalam, ke Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka hidup berdampingan, damai, karena ada perjanjian. Ternyata mereka berkhianat dari dalam. Nah ini, yaitu ayahnya Sofiyah tadi. Akhirnya setelah perang Khandaq kalah orang-orang kafir, maka diseranglah orang Yahudi yang berkhianat. Ini luar biasa ini. Jadi di luar tidak bisa masuk, dari dalam mereka serang. Tertawanlah. Akhirnya Sofia jadi tawanan, ya karena memang dia tokoh daripada orang Yahudi. Akhirnya jadi budaknya Nabi SAW. Kemudian Nabi tawarkan menikah dan Nabi jadikan maharnya dengan memerdekakan. Akhirnya jadi istri Nabi SAW, yaitu Sofia ibn Huyai ibn Akhtab radhiyallahu taala anha. Karena sahabat Nabi lah yang melihat Al-Quran itu turun, mereka yang menyaksikan apa makna daripada idza jaa nasrullahi wal fath. Maka para sahabat senang ketika ayat ini turun. Betul, karena pertolongan Allah sudah datang, karena mereka menanti ketika cobaan itu datang, ketika siksaan itu datang, mereka bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, dekat, sabar. Datang sekarang pertolongan, ja'a nasrullah, datang sekarang pertolongan Allah. Tidakkah kita senang? Karena ini yang memang kita nanti-nantikan. Tapi ternyata sahabat yang lain, di antara Abdullah bin Abbas yang lainnya, bersedih ketika ayat ini turun. Kok bisa? Kenapa? Karena ketika sesuatu telah sempurna, maka dia selesai. Air ini kalau sudah penuh, apa lagi? Ya, tutup lagi. Kalau sudah penuh, jalan lagi. Artinya, kalau pertolongan Allah sudah datang, orang sudah masuk Islam, tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai, apa lagi? Nabi meninggal dunia. Nah, itu maksud daripada ayat tersebut. Ini tafsir daripada sahabat. Maka Abdullah bin Abbas disebut sebagai turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Berkat doa Nabi SAW. Apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia pemahaman agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dan jadi doa ini Nabi katakan ketika Abdullah bin Abbas masih kecil.
Abdullah bin Abbas masih kecil, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi buang hajat, datanglah anak kecil ini bawain air, inisiatif sendiri. Ketika selesai, Nabi bertanya kepada istrinya, siapa yang ngambilin air? Si Abdullah. Luar biasa, anak kecil punya insting, punya apa sendiri, inisiatif sendiri untuk ngambilin, tidak ada yang nyuruh. Berarti ini anak luar biasa. Maka Nabi doakan. Ini sering saya sampaikan kepada santri, kepada mahasiswa juga. Jadi kita mengabdi kepada guru itu bukannya jadi kelas. Karena dengan kita membantu guru kita dalam perkara-perkara remeh-temeh tadi, bisa saja di situ dapat keberkahan. Didoakan oleh guru kita berdasarkan hadis ini. Jadi bukan hanya sekarang kan jumpa guru itu kan di kelas saja. Luar pintu kelas disapa pun tidak. Tidak kenal lagi itu. Gimana mau berkah ilmu kita? Sementara para ulama berguru itu sampai kapan? Sampai mati gurunya baru pindah guru dia. Nah itu. Mati guru saya nih, baru saya pindah guru. Kemana pergi guru itu pergi dia. Itu namanya mulazamah. Makanya beda ilmu kita sama ilmu orang dulu itu beda. Kalau sekarang itu jumpa di kelas, selagi butuh tanda tangannya itu baik-baik sama dia. Dan dapat tanda tangannya, hapus nomornya lagi. Sapa pun tidak, kenal pun tidak, haram saya jumpa aja lagi ya. Naudzubillah. Ya karena memang sebagian sikap guru pun juga begitu ya. Jadi sama-sama salah sebenarnya. Ya sama-sama salah. Guru pun ya sok-sokan pula kan, sok-sok hebat pula dia. Sok-sok merasa ya. Jadi saya juga ngajar adab seorang santri dan adab seorang guru. Ya sama-sama belajar kita. Kita memberikan dan kita juga mendapatkan. Ketika kita sebagai seorang guru, kita pakai adab seorang guru kepada murid. Lihat Nabi SAW seorang guru, bagaimana dia kepada muridnya. Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW selama 10 tahun, diwakafkan oleh ibunya. Ya Rasulullah, ini anak saya, silahkan menjadi pembantumu berkhidmat di rumah Nabi SAW. Nabi suruh Anas belanja. Ternyata namanya Anas bin Malik anak-anak, sampai di tengah jalan main-main dia jumpa kawannya, lupa perintah Nabi SAW. Seharusnya Nabi marah. Ya, seharusnya Nabi marah. Kenapa ini belum juga dibeli? Kau disuruh belanja malah. Tapi tidak seperti itu Nabi SAW. Apa persaksian Anas? Khadimtu Rasulullah SAW asyra sinin. Aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun. 10 tahun itu bukan sebentar. Maqala liqat lima fa'alta au lima lam taf'al. Nah, Anas mengatakan Nabi tidak pernah mengatakan sedikit pun kenapa engkau kerjakan sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa engkau tidak kerjakan sesuatu yang, kenapa engkau kerjakan sesuatu yang aku kerjakan, kenapa tidak engkau kerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Kadang kan kita mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh. Siapa yang nyuruh? Kenapa dikerjakan? Nabi tidak pernah bertanya itu. Dan Nabi pun tidak pernah bertanya kenapa belum juga dikerjakan, tidak. Karena itu akan tidak ada ini, langsung saja kepada solusi. Ya tinggal Anas, mana pesanan tadi, mana belum dibeli, beli. Tidak ada. Kenapa belum juga dibeli? Kenapa tidak ini? Kenapa lupa? Nah, itu kan biasa atasan kan begitu. Tapi langsung saja Anas beli lagi yang ini, kerjakan yang ini, jangan kerjakan ini. Sampai yang berapa, Pak? Jam berapa? Udah 25. Nah, jadi kita berhenti di kaidah yang ketiga, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita belum masuk, kita masih di muqaddimah. Terakhir satu lagi, yaitu tafsirnya para salaf, tafsirnya para sahabat. Dan memang untuk menafsirkan Al-Qur'an ini banyak ilmu. Butuh dia paham Al-Qur'anul Karim, butuh dia paham hadis Nabi SAW, butuh dia paham para salaf, para ulama, dan baru dia paham ilmu-ilmu alat yang lain. Bahasa Arab, ini bahasa Arab yang tidak paham menerjemahkan Al-Quran pula. Ada saya lihat ustaz-ustaz di TikTok itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa artinya? Al-Qari'ah apa artinya, Pak? Hari kiamat. Tapi sama dia bukan hari kiamat artinya. Al-Qari'ah itu pembaca artinya. Qara'a yaqra'u. Ini kan jauh sekali. Anak-anak pondoknya ketawa dengar ini. Jadi bahasa Arab harus paham, bukan hanya sekedar paham, level tinggi.
Karena kami yang bisa bahasa Arab pun belum tentu paham Al-Quran. Jadi orang yang bisa bahasa Arab belum tentu paham Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu beda lagi. Ya, beda lagi bahasanya. Sehingga ada dalam ilmu Al-Quran itu wakaf dan ibtida. Wakaf itu berhenti, ibtida itu mengawali. Ya. Tadi saya di rakaat pertama saya tidak wakafkan di ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Saya tidak berhenti di sana. Tapi saya berhenti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi apa ini ya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebelumnya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa kan kita potong itu. Tapi pada dasarnya kalau di bacaan Hafs An-Asim itu sebenarnya tidak boleh dipotong. Ya, ada la di atasnya, kita lihat Al-Quran. Tapi kalau bacaan yang lain itu memang dipotong. Kenapa? Karena itu dihitung satu ayat. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk daripada Al-Fatihah bagi qiraah yang lain. Jadi qiraah yang lain itu banyak. Jadi kalau ada imam tidak baca Bismillah, kemungkinannya dua. Pertama dia bacanya sir. Kemungkinan kedua memang dia tidak meyakini Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi kita jangan buru-buru menghakimi, kita konfirmasi ke imamnya. Afwan imam, antum meyakini Bismillah itu Al-Fatihah atau tidak? Meyakini. Kenapa tidak dibaca tadi? Lupa. Ulang sholat lagi. Kalau lupa kata dia, maka ulang sholat lagi. Kalau dia meyakini. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak meyakini Bismillah itu Al-Fatihah, maka boleh dia baca. Boleh dia tidak baca. Tapi saya baca kok cuman pelan. Oh, pelan tidak apa-apa. Yang teman ya boleh juga dijaharkan. Allahu ta'ala. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh baca zikir pagi petang, boleh baca yang ada di hadis Nabi, boleh baca yang ada dalam Al-Quran. Niatnya doa, boleh. Karena emang zikir itu banyak mengandung doa, boleh. Allah Ta'ala. Timbul pertanyaan, bolehkah berdoa saat sujud dengan bahasa Indonesia? Nah, ini jadi perbedaan pendapat yang sangat panjang dan saya pribadi mengatakan tidak boleh. Ya. Karena subhanallah, utang kita banyak Pak ya. Utang kita banyak. Sementara doa bayar utang itu sudah ada. Oke, utang kita tidak terbayar-bayar, kita tidak hafal doanya. Doa ya Allah bayar utang itu sementara bayar utang itu sudah jelaskan oleh Nabi SAW bagaimana minta yang bagus. Jadi metode minta itu kan namanya proposal Pak ya. Proposal itu diajarin cara buat proposal itu, bahasa basinya bagaimana, caranya bagaimana, merendahkan. Allah sudah ajarkan, Nabi sudah ajarkan. Cuman kita minta kadang tidak ada basa basi, tidak ada mukaddimah. Sementara berdoa itu ya puji-puji Allah. Doa itu juga kalau kita minta rizki, sebutlah nama Allah yang Allah itu pemberi rizki. Ya Razzaq, Ya Wahab. Ini kita minta rizki tapi sebut nama Allah pengampun, maha pengasih. Tidak ada kaitannya. Ya walaupun memang nama Allah juga. Ya Rahman, Ya Rahim, Urzukni, tidak nyambung. Tapi Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ya Ghaffar, Ighfirli. Itu cocok. Itu teknik itu ada dalam. Di antara doa Nabi SAW, Nabi ajarkan bayar hutang. Apa doanya? Allahumma ya ada hafal Pak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Keren itu doa. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dari perkara yang halal dari yang haram. Wa agnini Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak, dan berikanlah aku kemuliaan, kelebihan dari keutamaan yang kau miliki. Ini sudah luar biasa ini. Apalagi Nabi ajarkan kepada Anas bin Malik.
Nah, doa Nabi kepada Anas bin Malik mencakup semua tujuan hidup kita. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma, apa doanya? Ah, Allahumma, astagfirullah, lupa saya. Allahumma, ya, Allahumma tawil, ya, tawil, intinya saya lupa teksnya. Intinya Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Wa barik lahu fima a'taitau, dan berkahi sesuatu yang kau berikan. Jadi kalau punya anak berkah, punya harta berkah. Wa tawil umrahu, panjangkan umurnya. Wakfir dzambahu, ampuni dosanya. Inilah tujuan hidup kita. Jadi banyak harta, banyak anak, apa tadi? Panjang umur, berkah, dan diampuni dosa. Ternyata terkabul. Jadi Anas bin Malik umurnya 100 lebih. Anaknya banyak, kaya, dan dosanya diampuni. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.